Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, aku Silvandre. Aku bekerja sebagai HRD, khususnya di bidang rekrutmen untuk salah satu perusahaan di Banda Aceh. Nah, beberapa hari yang lalu aku baca satu berita menarik, dari judulnya aja udah menarik nih. Melirik rekrutmen karyawan Bank Aceh, antara terbuka dan kerabat dekat. Nah, lagi-lagi kita bicarakan tentang orang dalam. Sebenarnya apa sih orang dalam itu? Bagaimana sih kita manfaatkan orang dalam demi keuntungan kita sebagai pelamar? Dan boleh nggak sih kita masuk ke satu perusahaan akibat bantuan orang dalam? Kita bedah satu persatu. Check this out. Isu orang dalam ini bukanlah isu yang baru dalam hal kita merekrut karyawan. Apalagi teman-teman HRD pasti pada tahu nih, ada aja ketika kita ngerekrut titipan inilah, titipan itulah, titipan dari bupati inilah, titipan dari gubernur inilah. Tapi ada hal-hal yang luput dari pemikiran kita semua. Ada hal-hal yang kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Dan orang dalam itu bukan, stigmanya jangan dinegatifin lah. Ada kok pentingnya orang dalam. Apalagi beberapa teman-teman jadi berpikir untuk aku nanti kuliahnya pengen kuliah jadi orang dalam aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi selama proses rekrutmen itu? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, sebenarnya sebelum kita itu melakukan rekrutmen, teman-teman HRD, saya sebelum melakukan rekrutmen, kita selalu melakukan identifikasi terhadap suatu bidang yang membutuhkan. Posisi mana sih yang membutuhkan karyawan? Posisi mana sih yang urgent untuk kita isi karyawannya? Posisi mana sih ketika tanpa ada penambahan karyawan baru akan tetap berjalan? Atau bahkan posisi mana ketika kita nggak rekrut, bagian itu bakalan goyang. Nah, kita harus benar-benar melakukan identifikasi karena tiap karyawan yang kita rekrut adalah investasi. Tiap kita merekrut karyawan, kita mengeluarkan kos di situ. Bukan kos yang sedikit, itu kos yang banyak. Ketika kita mengetahui celah itu bisa kita manfaatkan demi keuntungan kita, sang pelamar. Setelah kita lakukan identifikasi yang jelas dan terukur, selanjutnya kita tuh buat perencanaan. Bagaimana rekrutmen itu berjalan, strateginya seperti apa, dan siapa saja targetnya. Nah, untuk perencanaan itu biasanya yang dipakai itu dua, rekrutmen tertutup atau rekrutmen terbuka. Rekrutmen tertutup itu ya misalnya kita membutuhkan cuma 1 orang atau 2 orang teller. Nah, kalau kita share terlalu besar informasinya, otomatis pelamar kan semakin banyak tuh. Nah, perusahaan juga harus mengeluarkan kos besar untuk melakukan rekrutmen. Beda ketika kita membutuhkan 2 orang teller atau 1 orang teller dan kita melakukan rekrutmen tertutup. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk membuka jaringan seluas mungkin. Karena rekrutmen tertutup itu kita mengandalkan rekomendasi. Misalnya ada rekrutmen teller tadi yang kita tanyakan untuk pemenuhan bagian tersebut ya kawan-kawan teller yang masih bekerja. Kita tanyain, ada nggak sih rekomendasi kamu untuk pengganti si teller yang udah resign? Kriterianya misalnya tingginya harus 165, berpenampilan menarik, komunikatif, dan dia paham tentang konsep teller. Nah, disitulah kita manfaatkan lingkaran-lingkaran kita. Sebagai apa? Sebagai gudang informasi. Ketika perusahaan meminta rekomendasi dari teller tersebut, ya kita nggak sekonyong-konyong nerima dia loh. Ada tahapan rekrutmennya lagi, tapi mungkin bisa kita bypass. Harusnya kalau kita buka rekrutmen besar-besaran, kita membutuhkan 2 orang, tapi yang daftar ada anggaplah 200 orang. Perusahaan akan mengeluarkan terlalu banyak kos, terlalu banyak. Anggaplah yang daftar itu 200 orang. Setelah disaring proses administrasi ada 100 dan selanjutnya itu ke psikotes. Bayangin ya, misalnya nih, psikotes untuk 1 orang itu perusahaan misalnya nih ya, misalnya
Untuk psikotes, untuk satu orang itu 500.000. Kalikan dengan 100, udah berapa duit yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen. Nah, ketika kita melakukan rekrutmen tertutup by rekomendasi, ya kita bisa memangkas kos yang banyak gitu. Misalnya harusnya yang daftar 100 orang, karena kita buat rekrutmen tertutup atau rekomendasi tadi, kandidatnya cuma 5 orang. Nah, 5 orang ini bisa kita maksimalkan. Akhirnya kita saring menjadi 2 orang tadi. Itu dia kenapa aku saranin tadi untuk membuka lingkaran seluas-luasnya, membuka jaringan seluas-luasnya. Supaya apa? Ketika ada rekrutmen tertutup, kita adalah orang pertama yang mendapatkan informasi tersebut. Tapi ingat, jangan terlena. Belum tentu loh yang direkomendasi itu langsung masuk dengan seenaknya. Enggak seperti itu, Ferguson. Tidak semudah itu. Nah, makanya itu, selama kita membuka jaringan yang luas, kita juga harus memantaskan diri kita. Seperti cari jodoh lah. Seseorang yang baik diciptakan atau dipasangkan untuk seseorang yang baik pula. Jadi ketika kamu udah punya lingkaran yang baik, punya jaringan yang baik, jaringan yang luas, dan ketika kesempatan itu datang, kamu lamar dan kamu diterima. Itulah pentingnya jaringan. Dan next, rekrutmen terbuka. Biasanya rekrutmen terbuka itu dilakukan ketika perusahaan tersebut memang membutuhkan banyak orang untuk berbagai alasan. Misalnya, perusahaan tersebut mau ekspansi atau perusahaan tersebut mau membuka cabang di beberapa daerah. Ya, otomatis mereka mengeluarkan kos yang besar. Karena apa? Mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang besar dari keberadaan kalian. Di situ juga kita sudah bisa berasumsi bahwa perusahaan itu walaupun katanya ada orang dalam yang bermain, tapi ingat, tujuan perusahaan itu salah satunya dan terpenting adalah mencari keuntungan. Walaupun katanya ada orang dalam yang bermain, tapi kayaknya itu presentasenya kecil. Karena apa? Ketika perusahaan sembarangan rekrut orang, anggaplah yang direkrut itu nggak bisa kerja. Perusahaan rugi. Harusnya income mereka bisa 100 juta atau 200 juta. Tapi kalau memang yang direkrut itu nggak benar kerjanya, ya itu bisa terpangkas. Sehingga apa? Perusahaan merugi, kamu pun merugi, akhirnya ya keluar SP1, keluar SP2, dan akhirnya kamu dipecat atau kamu dipaksakan untuk mengundurkan diri. Seperti itu. Makanya konotasi negatif terhadap orang dalam itu sebaiknya digeser dulu. Kita lihat dari sisi lainnya. Seperti itulah peran orang dalam tadi sebagai gudang informasi. Apa yang harus kita tanyakan ke mereka? Ya, bagaimana organisasi tersebut berjalan, gimana iklim organisasinya, gimana calon atasan kita nanti, gimana caranya kita membuat perekrut itu tertarik dengan kita. Itu. Dan kalau ada teman-teman yang berpikir bahwa dia kan rekomendasi Pak ini, Pak itu mungkin bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil kalau memang HRD-nya bekerja dengan benar. Dan pun kalau memang ada rekomendasi seperti itu, sebaiknya teman-teman HRD ya melakukan deep interview yang benar-benar dalam gitu, untuk menggali potensi si anak, untuk menanyakan apakah benar si anak itu mau kerja di perusahaan tersebut. Karena gini loh teman-teman, aku ketemu beberapa orang, dia itu melamar karena dipaksa oleh orang tuanya. Sebenarnya batinnya itu bergejolak. Dia memang nggak mau di situ. Bisa jadi dia pengen ambil S2, bisa jadi dia sedang pengen ambil S3, atau dia punya harapan karir karena disuruh orang tuanya. Makanya dia ikut melamar di suatu perusahaan tersebut. Nah, tugas para rekruter selanjutnya adalah kita buka wawasan tentang si kandidat. Kita buka wawasan si kandidat itu. Kita jelaskan sama dia, kalau kamu bekerja di sini, benefit kamu itu ini loh. Ketika kamu bekerja di perusahaan ini, hal
negatif yang mungkin akan kamu hadapi itu seperti ini. Jadi ya kita nggak sembarangan ngerekrutnya, nggak. Kita benar-benar harus gali sedalam mungkin tentang si kandidat kita. Kalau memang biasanya tuh kalau memang dia terpaksa untuk mengikuti tes, ketika kita jago nih dalam tanda kutip mainnya, jago nih kita membuka wawasannya, kalau memang dia merasa tidak layak, dia bakalan mundur sendiri kok. Itu balik lagi ke skill kita sebagai HRD untuk melakukan proses wawancara. Ingat, jangan sembarangan. Dan ingat, apa yang terjadi di dalam perusahaan ketika kamu ngerekrut si anak tersebut, ya itu masih tanggung jawab kamu. Seperti itu loh teman-teman. Dan teman-teman juga harus ingat tentang satu hal. Perusahaan itu menerapkan suatu prinsip yang namanya utility tadi. Modal sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Karena salah satu tujuan yang terpenting perusahaan agar perusahaan tetap jalan adalah keuntungan. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang memang baik, ya dia akan memperhatikan kesejahteraan si karyawannya, memperhatikan tentang pengembangan si karyawannya. Karena karyawan itu adalah aset, bukan benda, bukan robot yang bisa kita suruh kerja semena-mena, tidak seperti itu. Dan untuk perusahaan-perusahaan, aku pengen sampaikan satu hal penting. Ketika untuk teman-teman HRD juga nih, ketika kita ngerekrut orang, skillnya bagus, tapi attitude-nya agak kurang baik, dia bisa kita mentoring. Dan kalau memang attitude-nya bagus, skillnya kurang, dia bisa di coaching. Tapi misalnya udah moralnya buruk, skillnya berantakan, maka jawabannya adalah pecat HRD-nya. Dia nggak bener kerjanya tuh. Ya masa satu potensi baik pun nggak bisa sih diterima? Oke, terima kasih teman-teman. Seperti itu sharing saya malam ini tentang peran orang dalam untuk gudang informasi kita agar bisa bekerja di suatu perusahaan. Nah, dalam video ini teman-teman bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga ke depan kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik dari ini. Saya Silvandre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.